Kalian the best lah. Cari sekolah yang lebih tinggi, yang lebih baik untuk kalian. Bisa disimpulkan sama sih. Saya agak berbeda, Pak. Kurang lebihnya itu berarti kan Pak ya. Kurang lebihnya kita berdua itu pendapatnya tidak setuju dengan adanya coret-coret gitu ya. Kemasannya baik, misalkan ajang coret-coret itu anak-anak piloknya diganti dengan canting. Nah, ini kan Ning diri gumantung saka kedaling lati, ajining awak saka tumindak, ajining raga saka busana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Matsa Deba TV, channel YouTube-nya MTS Negeri 8 Bantul. Kali ini kita ada konten baru yang judulnya apa? Apa ini? Just Mine. Langsung saja, di Just Mine ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan di sini. Itu sebenarnya kita masih CPNS loh. Iya, Masih jelas CPNS itu. ya. Kita jadi di sini mencoba berbagi, meskipun kita hanya CPNS ya, tapi kita tidak mengurangi posisi kita untuk mengutarakan pendapat. Yang pertama di sebelah sana ada Pak Ngatemin. halo, selamat siang atau pagi atau selamat apa? Ini pemirsa nonton sembarangan boleh Pak? Oh ya. Pagi. Oke, ada Bu Jaat Syah Riwayati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya sendiri Derajat Hadi Wibowo. Teman-teman, kali ini kita akan membahas fenomena yang sedang viral ya kali ini. Ini kan musim lulusan Bu Jaat, Pak Min. Jadi itu banyak yang anak muda yang kelas 3 yang merasa sudah lulus itu melakukan yang sebenarnya ini bisa dibilang tradisi apa enggak sih? Itu coret-coret itu loh, itu coret-coret pakaian, baju dan lain sebagainya untuk merayakan kelulusannya. Dari sisi mungkin Pak Min dulu untuk fenomena ini itu komentarnya seperti apa? Mengenai itu Pak ya, coret-coret ketika lulusan ya. Jadi coret-coret ketika lulusan itu kan sebagai bentuk istilahnya sebagai bentuk orang merayakan keberhasilan yang dia sudah capai. Capek apa capai Pak? Capai. Oh capai. Capai ketika dia bersekolah ya. Tapi kan kalau misalkan itu tradisi, kita kan bisa tinggalkan tradisi yang jelek dan kita ambil tradisi yang baik. Karena kan meskipun tradisi, kalau jelek kenapa harus diteruskan? Kalau itu baik, kenapa tidak dilakukan? Gitu. Berarti itu jelek apa baik Pak? Yang pertama ya jelek atau baiknya kan tergantung. Kalau yang namanya coret-coret, pastinya kan kita jadi memubadirkan apa yang harusnya itu masih terpakai. Dan coret-coret pun, misalkan itu pakaian itu masih bisa dipakai, coret-coret pun itu sebenarnya kan bentuk dari rasa kegembiraan yang berlebihan. Padahal apa yang berlebihan itu, setiap apapun yang berlebihan itu pastinya tidak baik, walaupun itu kebahagiaan. Oh iya gitu. Iya. Dari Bu Jaat. Sorry ini mic-nya nganu ya teman-teman, jadi mic-nya campur aduk ini jadi. Iya. Kalau saya sendiri ya, kalau ini baru-baru ini kan perayaan kelulusan kelas 9. Sebelumnya selamat ya buat kalian yang udah lulus angkatan corona. Iya, angkatan corona. Kalian tuh angkatan corona. Kalian the best lah. Cari sekolah yang lebih tinggi, yang lebih baik untuk kalian, sesuai keterampilan kalian masing-masing. Sebelumnya tadi masalah coret-coret, kalau menurut Pak Min tadi itu ya kita kan bisa isi ya, dengan hal-hal positif, misalkan doa bersama, iuran, gitu ya, makan-makan kan jadinya, ya maksudnya kan sama-sama merayakan, tapi merayakan dengan sesuatu yang positif dengan sesuatu yang negatif kan beda. Pastinya kita coret-coret kemudian konvoi di jalan, klakson sepeda motor, player. Di samping dia sudah mengganggu ketertiban pengguna jalan, tentunya juga
siapapun yang melihat atau yang menilai pasti kesannya lebih kepada iya. banyak negatifnya daripada positifnya gitu Pak. Ya kalau pendapat jenengan seperti itu. Kalau saya sendiri sih ini ya sejak saya dulu sekolah itu orangnya itu ya bukannya menyombongkan diri ya. Saya itu orangnya tertib. Jadi kalau masalah coret-coret, baju jadi warna-warni, rambut dipilok, terus nglayar sana sini pakai motor bareng-bareng itu kalau saya sendiri sih keren ya. Kan juga. Ya kan tertib tadi, jadi lihat itu malah keren ya, bukan? Enggak gitu ya? Ya ada seninya juga, tapi kok yo ngono gitu loh. Nah, enggak. Kalau saya sendiri sih kayak kok jadi bising ya di telinga itu. Kan? Kalau masalah baju dicoret-coret seperti itu sebenarnya seni juga, cuman penyalurannya itu yang kurang. Saya kurang suka juga. Oke. Berarti ada dua pendapat yang sama sebenarnya. Bisa disimpulkan sama sih. Saya agak berbeda, Pak. Kurang lebihnya itu berarti kan Pak ya. Kurang lebihnya kita berdua itu pendapatnya agak tidak setuju dengan adanya coret-coret gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu Pak, fleksibel juga. Saya bukan berarti tidak setuju 100% tidak. Tapi misalkan acara seperti itu sudah dikonsep dengan baik, mungkin bisa jadi hal yang positif. Iya betul. Kemasannya baik, misalkan ajang coret-coret itu anak-anak piloknya diganti dengan canting. Nah, itu kan jadinya sama-sama coret menyoret tapi membatik ya. Oh iya betul ya. Harus Pak. Baju putih jadi batik ya. Harusnya Anda ini yang mencanangkan ini nanti sebagai guru bahasa Jawa kan. Tapi menurut saya sendiri itu ada mungkin sedikit berbeda. Kalau saya tuh tadi lebih ke sependapat dengan Pak Amin, itu bentuk euforia atau kegembiraan tersendiri ya setelah 3 tahun mungkin lamanya kita menuntut ilmu, terus kita luapkan dengan kegembiraan seperti itu. Tapi saya yang garis bawahi itu etikanya sebenarnya memang sama. Kalau coret-coretnya sih mungkin bisa, kalau dicoret-coret Pak Amin mengatakan kurang bermanfaat. Saya justru kalau dicoret-coret itu baju putih itu saya bermanfaat Pak, karena bisa buat lap sama ibu saya. Jadi kalau putih kan eman-eman, kan lebih bermanfaat lagi kalau kita sumbangkan. Banyak sekali loh anak-anak yang nggak bisa sekolah. Gini, tapi kan kadang anak kekinian ya kayak Pak Derajat itu kan juga kekinian kayak kalian gitu loh, kekinian gaul, itu pengen gaul sama teman-temannya. Itu kan nggak salah juga kan? Nah, tapi kan Pak, seperti apa yang saya katakan tadi, kalau seperti itu sudah dikonsep terus nanti tujuannya apa jelas, misalkan baju saya yang putih saya coret jadi merah terus kemudian nanti biar buat bisa dipakai lap. Teman-teman saya ada yang kuning, hijau, biru atau lain sebagainya. Tapi setelah selesai acara kita sumbangkan ke petani untuk jadi umbul-umbul pengusir. Ya itu kan manfaatnya enggak. Itu kan juga bisa. Sebenarnya itu bisa umbul-umbul orang-orangan sawah itu ya. Betul sekali Pak. Oke, ya yang jadi masuk. Positif kalau konsepnya bagus, tujuannya juga baik. Oh ya. Berarti gini ya teman-teman, adik-adik ini kan biar juga mengedukasi kita semua. Jadi kita obrolan di sini tuh biar ada apa ya hasilnya, bukan omong kosong. Jadi sebenarnya itu yang kita soroti di sini itu caranya ya Pak ya, caranya bukan masalah coret-coretnya dan lain sebagainya. Coret-coret boleh, tapi yang seperti yang dibilang Pak Amin tadi ada terkonsep dengan jelas tujuannya apa, manfaatnya apa. Kemudian Bu Jaat juga bilang bagi kalian-kalian yang polos dan lain sebagainya, coret-coret ngapain sih, bisa disumbangkan ke adik. Mungkin mengirit ya ibu nggak beli seragam lagi ya. Iya, kan banyak sekali ya kan, nggak bisa beli seragam. Jadi semuanya itu kemudian kita player kita naik motor ugal-ugalan itu kan juga mengganggu pengendara. Sampai mereka nggak pakai helm juga kan? Nggak pakai helm, malah ada yang nggak pakai motor Bu. Playernya pakai apa? Oh ya itu. Berarti dia itu bonceng ya. Oke, ada. Terus ya itu Pak ya. Di samping dia player naik sepeda motor, pasti kan namanya anak-anak pelajar. Usia mereka kan belum diizinkan ya untuk memakai kendaraan bermotor. Juga nanti membahayakan diri mereka sendiri. Tidak jarang anak-anak itu pengen standing, kemudian jatuh, ada yang jatuh di kolam, ada yang jatuh di parit, ada yang jatuh di sawah. Kan nanti malah mencelakakan diri sendiri. Dan lebih-lebih bisa mencelakakan orang lain juga kalau
ketika jatuh itu di depannya ada orang lain yang lewat. Jatuh cinta. Kejatuhan juga. Nggak boleh jatuh. Oke, sekarang Pak, saya pengen dengar pendapat dari Pujaat dari sisi apa ya? Dari sisi budaya lah. Tadi kita itu kan Pak Min bilang itu bukan budaya sebenarnya lah. Sebagai orang ketimuran dengan menjunjung tinggi adat orang Jawa itu seperti apa, Bu? Maksudnya apa yang bisa kita berikan atau kita kasih wawasan untuk adik-adik atau generasi muda sekarang? Kalau saya itu sebenarnya juga masih sedikit ya wawasannya masalah budaya Jawa. Kita belajar bersama-sama. Saya sukanya Pujaat ini selalu merendah. Terus emang rendah ini pendek, nggak nyampe 150 cm. Dilanjut Bu. Ya, kembali lagi itu masalah etika. Kalau dilihat sendiri ya, kalau masalah pakai motor terus rame-rame sampai uyuk-uyukan, ugal-ugalan, glayer sana sini. Terus kadang-kadang juga ada orang nyebrang aja digasak sisan itu. Minggir tabrak. Tahu sendiri ya etikanya uang Jawa itu kan menghargai orang lain, lebih mendahulukan orang lain lah. Anda pasar gitu ya Bu ya? Iya, intinya sama sih seperti itu. Kita mendahulukan orang lain, kita sendiri yang nomor terakhir. Jadi ya kalau menurut saya dari etikanya sih itu jelas kurang baik lah. Kurang baik. Sebentar Pujaat, saya potong. Kalau coret-coret tetap di jalan naik motor, tapi amit permisi gitu masih tergolong enggak itu? Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ya coba lihat mana itu. Coba. Nggak ada ya, belum ada. Mungkin siapa tahu nanti menjadi inspirasi. Bisa adik-adik jadi. Lulusan tapi naik sepeda. Berarti coret-coret yang beretika. Beretika tadi ya. Oke. Kalau dari Pak Min sendiri sebagai seorang apa ya, sarjana hukum ya Anda itu ya? Saya sarjana hukum Islam Pak. Monggo. Nggak tahu gimana. Jadi apa yang disampaikan Bu Jahat tadi Pak ya, dari segi budaya orang Jawa itu lebih suka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu dalam Islam itu ada yang namanya ihsan Pak. Ihsan itu dia ya mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan menurut para ahli tasawuf itu ihsan itu di atasnya adil. Kalau adil kan dia memberikan sesuatu pada orang lain sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Saya jatahnya 20 ya saya ambil 20, saya orang lain jatahnya 20, saya berikan 20. Tapi kalau orang ihsan itu jatahnya dia 20, jatahnya orang lain 20, jatahnya dia hanya mungkin dia ambil 5 atau 10, sisanya dia berikan kepada orang lain. Tuh, jadi ya tidak jauh berbeda nilai-nilai budaya itu dengan nilai-nilai agama kalau menurut saya Pak ya. Oh iya. Jadi fenomena ini itu sebenarnya ya apa ya, berawal dari mungkin iseng-iseng tapi dianggap sudah sebagai menjadi budaya ya setiap lulus ya. Oke, ada lagi yang mau kita bahas? Ya mungkin tambahan sedikit Pak. Ahli budaya timur kan orientalis mungkin Pak. Nah, budaya vandalisme itu kan mungkin berasal dari dunia barat Pak ya. Coret-coret tembok untuk mengekspresikan apa namanya perasaan mereka, pendapat mereka yang mungkin oleh apa namanya otoritas setempat tidak didengar, mungkin itu cara mereka untuk meluapkannya. Kan di generasi setelah kita itu banyak anak-anak juga yang istilahnya masuknya budaya itu sangat mudah karena sudah tidak ada lagi filter batas telekomunikasi maupun transportasi. Jadi bisa langsung mengalir deras. Kalau mungkin kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Min. Oke, mungkin berarti ini sebelum kita closing, coret-coret bagus nggak buat dari sisi agama? Bagus, tergantung coret-coret apa Pak. Ya dia menggunakan tinta di mushaf kemudian jadi Al-Quran juga bagus. Dari Bu Guru Bahasa Jawa Bu Jaat Syah. Pesannya ya? Pesannya seperti paribasan ya. Ajining diri gumantung saka kedaling latri,
ajining awak saka tumindak, ajining raga saka busana. Ini begitu ya teman-teman, ini tadi ilmu tingkat tinggi. Kita menyesuaikan, berarti kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri, sejauh mana kemampuan dan sejauh mana etika kita. Jadi sebuah kebebasan itu justru bukan terus kita bebas untuk bertindak, justru kita di situ harus tahu batasan-batasan sejauh mana yang harus kita lakukan, baik itu yang pantas maupun yang tidak pantas. Jadi kita tahu diri kita, tahu diri gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin segini dulu just main kita tidak memberikan statement apapun. Silahkan nanti adik-adik pemirsa Masa Dewa TV untuk mengambil hikmah dari obrolan yang mungkin tidak punya hikmah ini tapi ya insya Allah ada sesuatu yang bisa dipetik dari pelajaran dari obrolan kita hari ini. Salam hebat. Salam hebat. Oke.